Halo, kembali lagi dengan saya Nilta Rosida dengan NIM 123002223, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Kebidanan. Hari ini kita akan membahas tentang biomekanika perhitungan denyut jantung yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Pertama, yang kita bahas tentang perhitungan denyut jantung. Jantung adalah organ vital yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini membuat peredaran darah yang kaya oksigen dan mencapai seluruh sel-sel dalam tubuh. Denyut nadi atau jantung merupakan sebuah gelombang yang dapat diraba pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Denyut ini mudah didapat di suatu tempat di mana arteri melintas. Frekuensi denyut nadi dapat diukur dengan cara menekan arteri radialis menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah, hingga pulsasi yang maksimal dapat terdeteksi. Detak jantung atau denyut nadi yang normal berkisar antara 60 hingga 100 detak per menit atau BPM. Berikut adalah detak jantung atau denyut nadi normal pada bayi dan anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut jantung. Ketika Anda melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, denyut jantung yang awalnya normal bisa meningkat. Hal ini dikarenakan tubuh Anda membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi sehingga jantung harus memompa darah kaya yang akan oksigen ke seluruh tubuh lebih cepat. Dilansir dari American Heart Association, selama Anda melakukan aktivitas intensitas sedang, biasanya target detak jantung Anda sekitar 50-70% dari detak jantung maksimum. Sementara, jika Anda melakukan aktivitas intensitas tinggi, target detak jantung Anda sekitar 70-85%. Target detak jantung Anda sekitar 70-85% dari detak jantung maksimum. Tidak hanya meningkatkan risiko kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik juga menyebabkan seseorang cenderung memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh otot jantung yang bekerja keras pada setiap kontraksi, di mana semakin keras dan sering otot jantung mempompa, maka semakin tinggi tekanan yang dibebankan kepada arteri. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metode Carnot-Venn pada perhitungan denyut jantung. Metode Carnot-Venn itu sendiri adalah rumus matematika yang membantu Anda menentukan zona detak jantung target. Rumusnya melibatkan penggunaan detak jantung maksimum dikurangi usia untuk menghasilkan kisaran detak jantung target. Hal ini didasarkan pada cadangan detak jantung sehingga memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Untuk menghitung zona detak jantung akan membutuhkan dua angka dan keterampilan matematika dasar. Yang pertama, dibutuhkan angka detak jantung istirahat atau resting heart rate, yaitu denyut nadi saat istirahat. Waktu terbaik untuk mendapatkan detak jantung istirahat adalah hal pertama di pagi hari sebelum Anda bangun dari tempat tidur. Yang kedua, angka detak jantung maksimum atau maksimum heart rate. Untuk mendapatkan angka maksimum heart rate yaitu dengan mengurangi angka 220 dengan usia Anda. Setelah mendapatkan resting heart rate dan maksimum heart rate, dibutuhkan angka cadangan detak jantung dengan cara mengurangi heart rate maksimum dengan heart rate resting atau mengurangi detak jantung maksimum dengan detak jantung istirahat. Setelah itu, untuk menentukan zona denyut jantung Carnot-Venn, dibutuhkan angka detak jantung target atau heart rate target dengan cara menambahkan detak jantung istirahat Anda ke persentase tertentu cadangan detak jantung yang tertera seperti rumus di bawah ini. Zona detak jantung dalam rumus Carnot-Venn terbagi menjadi 5 zona. Yang pertama ada 50-60% intensitas. Yang kedua ada 60%-70% intensitas. Yang ketiga ada 70%-80% intensitas. Yang keempat ada 80%-90% intensitas. Yang kelima atau yang terakhir ada 90%-100% intensitas. 3 zona pertama adalah zona aerobik,
dan 2 yang terakhir adalah zona anaerobik. Ambang anaerobik adalah sekitar intensitas 80% setelah menerapkan angka intensitas ini ke rumus atau formula detak jantung target Anda akan memiliki zona detak jantung Anda. Berikut adalah contoh seperti kasus pada seseorang berusia 19 tahun dengan detak jantung istirahat 42. Jangan lupa bahwa setiap orang memiliki detak jantung istirahat yang berbeda dan detak jantung maksimum yang berbeda. Jadi, gunakan detak jantung Anda saat menggunakan perhitungan. Sesuai dengan keterangan yang telah saya bacakan, dapat disimpulkan detak jantung istirahatnya adalah 42 dengan detak jantung maksimum adalah 201. 201 adalah hasil dari 220 dikurangi usia yaitu 19 tahun. Setelah angka detak jantung istirahat dan maksimum diketahui, kita dapat menghitung cadangan detak jantung dengan cara mengurangi angka detak jantung maksimum dengan angka detak jantung istirahat. Maka diperoleh angka 159 HR reserve-nya. Setelah mendapatkan angka cadangan detak jantung, kita dapat memiliki zona detak jantung kita. Untuk mengetahui zona jantung kita, yang harus kita lakukan adalah menerapkan cadangan detak jantung intensitas dan detak jantung istirahat ke pemula. Satu-satunya angka yang berubah adalah intensitas. Dengan intensitas 50% mendapatkan angka 122. Dengan intensitas 60% mendapatkan angka 137. Dengan intensitas 70% mendapatkan angka 153. Dengan intensitas 80% mendapatkan angka 169. Dengan intensitas 90% mendapatkan angka 185. Dengan intensitas 100% mendapatkan angka 201. Dan sekarang zona detak jantung dapat didefinisikan. Zona pertama 122 sampai 137. Zona kedua 137 sampai 153. Zona ketiga 153 sampai 169. Zona keempat 169 sampai 185. Dan zona kelima atau terakhir 185 sampai 201. Dan pembahasan terakhir kita adalah hubungan denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Ketika manusia sedang melakukan kegiatan energi sangat dibutuhkan. Hal ini berupa oksigen dan glukosa. Jika dibandingkan dengan manusia yang tidak melakukan kegiatan apapun seperti duduk dan tidur, untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung dituntut untuk memompa darah lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Karena di dalam darah terdapat banyak oksigen yang diperlukan untuk dialirkan saat aktivitas berlebih. Jantung merupakan organ vital pada manusia yang dimana dapat mengalirkan darah menuju ke seluruh tubuh, di mana darah sendiri terdiri dari cairan dan sel darah yang dimana terdapat Hb yang di dalamnya terdapat oksigen yang nantinya akan dibawa ke seluruh tubuh untuk metabolisme tubuh. Pada umumnya, kadar oksigen dan detak jantung memiliki hubungan yang timpal balik, yaitu pada kondisi normal, saat seseorang mengalami kondisi kekurangan oksigen seperti kondisi sesak di tempat ketinggian dan panik, hal ini akan mengakibatkan denyut jantung meningkat untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen di dalam tubuh. Namun, pada beberapa kondisi saat terjadi aliran listrik jantung sehingga mengakibatkan denyut jantung menjadi sangat cepat, di mana denyut jantung hingga 150 kali per menit, maka menghasilkan darah yang dipompa tidak maksimal, sehingga kandungan oksigen di dalam darah pun lama-lama semakin berkurang, sehingga pasien pun akan sesak. Sekian pembahasan biomekanika pembahasan denyut jantung. Sampai jumpa di video selanjutnya.